halo semuanya, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast terkece kita hari ini ya guys ya. Tapi kok yang aku bingung kenapa ini podcast tiba-tiba aku sendiri ya guys ya. Kira-kira kemana nih narasumbernya, kemana orang-orang yang bakal nemenin aku podcast guys. Nah ini dia Rizal. Halo Halo, halo, teman-teman. halo. Halo. Ini Ella kemana ya? Oh itu dia. Nah ini dia sudah masuk guys. Oke, mantap. Sebelum kita lanjut ya teman-teman ya, kayaknya kita butuh perkenalan dulu. Jadinya, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Samuel Wijaya, dan ini ada dua Dan teman aku. aku Muhammad Rizal Rahmawan. Aku Sheila Syukriya Hanif. Oke, jadinya di podcast kita yang seru banget kali ini, kita bakal ngomongin sesuatu yang menurutku sih, nggak tahu menurut kalian ya apa enggak, menurutku sih bakal penting banget ya teman-teman ya, buat masa depan kita, khususnya buat dunia kerja kita nanti, yaitu adalah tentang mengelola perubahan dan inovasi. Oke, mungkin dari temanya mungkin kedengaran berat ya, tapi tenang aja kok. Kita bakal bahas materi ini dengan cara yang santai, seru, pastinya bakal relate juga sama kehidupan kita, bahkan kalian sehari-hari. Setuju nggak guys? Setuju banget tuh Sam. Kalau dipikir-pikir nih ya, perubahan dan inovasi itu kan emang nggak bisa dihindarin, ya nggak sih? Nah, mau kita suka atau enggak, dunia itu terus bergerak. Misalnya aja kayak pandemi yang terjadi kemarin, yang bikin semuanya tuh berubah drastis dari belajar yang biasanya ketemu langsung sama teman-teman, sama guru, itu jadi berubah online. Pokoknya semua jadi serba digital. Itu bikin aku sadar banget akan adanya adaptasi sama perubahan itu penting banget. Betul banget tuh Ella. Kalau kita nggak siap buat berubah, bisa-bisa kita malah ketinggalan. Apalagi zaman sekarang. Inovasi itu kan munculnya secara terus-menerus ya. Nah, contohnya gampangnya itu kayak teknologi AI atau aplikasi yang bikin hidup kita jauh lebih gampang. Tapi di sisi lain itu inovasi itu juga bisa bikin kita kewalahan kalau nggak ngerti cara ngikutin dan cara pakainya. Nah, betul banget tuh Jal. Itu dia poinnya salah satunya. Makanya di podcast kita kali ini kita bakalan ngebahas tentang gimana sih caranya supaya kita bisa mengelola perubahan dan inovasi tersebut. Biar kita tuh nggak cuma sekedar ikut arus saja, tapi kita tuh juga bisa manfaatin peluang dari perubahan itu sendiri. Karena menurut aku ya, jujur aja, tantangan terbesar malah ada dari mindset kita sendiri. Kadang tuh kita terlalu takut sama yang namanya buat berubah gitu. Jujur sih aku Sam. Kadang tuh orang-orang tuh pada mikir, ngapain sih berubah? Kan yang sekarang aja udah nyaman. Nah, padahal tuh ya dunia di luar sana itu nggak melulu nunggu kita. Kalau kita diem aja, ya lama-lama kita bakal tertinggal dong. Jadi mengelola perubahan itu nggak cuma soal adaptasi aja, tapi juga soal kesiapan mental tiap orang itu sendiri. Nah, benar banget itu. Tapi ngomong-ngomong, perubahan itu kan biasanya nggak datang sendirian ya. Dia tuh selalu ditemenin sama inovasi. Dan inovasi itu gimana ya? Kayak dua sisi koin. Di sisi satu sisi dia bikin hidup lebih mudah. Tapi di sisi lain dia juga bisa bikin bingung kalau kita nggak tahu cara ngatasinya. Nah, tapi menurut kalian itu apa sih hubungan paling jelas antara perubahan dan inovasi? Wah, itu pertanyaan bagus banget sih Jal. Kalau dari aku ngerasa hubungan antara perubahan dan inovasi itu kayak saling mendukung gitu loh. Jadi perubahan kan sering jadi pemicu inovasi ya. Kayak kita tuh harus nentuin cara baru buat adaptasi sama situasi yang baru juga. Dan menurutku di sisi lain inovasi juga bikin perubahan jadi lebih gampang diterima. Tapi ya daripada kita bahas panjang lebar di sini, kayaknya mendingan kita langsung aja nggak sih masuk ke pembahasannya biar lebih terstruktur. Oke, kalau gitu langsung aja kali ya kita ngobrol tentang bagaimana tantangan perubahan itu, gimana cara ngatasinya, dan juga apa aja langkah-langkah yang bisa dilakuin buat manage inovasi dengan baik. Nah, buat teman-teman semua yang lagi dengerin, siap-siap ya. Ini bakal jadi pembahasan yang insightful banget. Sip, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan soal mengelola perubahan dan inovasi. Stay tune ya. Oke, tadi di pendahuluan
kita udah sedikit ngomongin kenapa perubahan dan inovasi itu penting. Dan sekarang kita bakal masuk ke bagian pembahasannya, teman-teman. Kita bakal diskusi di bagian pembahasan ini. Jadinya, sebenarnya gimana sih cara kita mengelola perubahan dan inovasi biar kita tuh eh, nggak bikin kita dan lingkungan kita itu jadi kacau gitu kalau ada perubahan dan inovasi. Coba dari kalian dulu, siapa dulu nih yang mau mulai? Kayaknya aku dulu aja deh. Nah, jadi yang aku tahu tuh ya, langkah pertama buat ngelola perubahan itu adalah memahami dulu apa sih yang berubah itu dan kenapa harus berubah juga. Karena kadang-kadang orang tuh takut sama perubahan karena mereka nggak ngerti alasannya berubah itu karena apa. Kalau kita paham alasan dibalik perubahan itu, dijamin pasti bakal lebih mudah untuk nerima. Iya nggak sih? Ya, nah aku juga setuju sih buat sama Ella. Kadang yang bikin susah itu justru ketidaktahuan. Kayak misalnya kemarin, waktu aku baru masuk kuliah, tiba-tiba harus adaptasi sama sistem baru. Kalau aku nggak ngerti gimana sistem itu bekerja, pasti rasanya kayak, aduh, kenapa sih harus begini? Tapi kalau dijelasin kenapa sistem itu ada, jadi aku bisa lebih ngerti dan akhirnya mau nerima gitu. Nah, itu bener banget sih teman-teman. Jadi, dari yang aku tangkap ya, untuk poin yang pertama, kayaknya kita tuh perlu buat pahami dulu tentang apa yang berubah dan kenapa gitu, kenapa bisa berubah. Nah, lanjut dari pembahasan dari diskusi teman-teman, langkah kedua menurutku adalah kita harus punya strategi nih buat kita melakukan adaptasi. Contohnya, kalau ada perubahan teknologi baru, kita tuh sebagai makhluk hidup harus belajar pelan-pelan gimana cara pakainya, dan malah kita tuh nggak boleh panik atau malah cuek terhadap perubahan itu, khususnya dalam bentuk teknologi. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu tadi kan bahas teknologi nih. Jadi aku punya contoh menarik soal ini. Misalnya kayak waktu pandemi kemarin yang sempat aku bahas di pendahuluan tadi, banyak bisnis yang harus beralih ke online, kayak restoran yang dulunya cuma makan di tempat, tiba-tiba harus belajar gimana caranya jualan lewat aplikasi. Nah, itu kan proses adaptasi ya. Kalau mereka nggak belajar atau nggak mau berubah, pasti restoran tersebut bakal kalah sama kompetitor lain yang udah siap untuk berubah. Nah, benar juga tuh. Dan menurutku ya, selain adaptasi, kita juga harus kreatif dalam menghadapi perubahan. Kreativitas itu bagian penting dari inovasi. Kadang dari situasi sulit tuh justru bikin kita bisa nemuin solusi yang nggak kita pikirin sebelumnya begitu. Nah, setuju banget tuh Zal. Menurutku juga kreativitas itu menurutku ya, itu kuncinya sih. Dan kalau ngomongin inovasi, aku pernah baca kalau inovasi itu nggak selalu harus sesuatu yang besar atau revolusioner. Kadang inovasi itu cuma soal gimana caranya supaya bikin sesuatu yang sudah ada jadi lebih efisien. Kayak contohnya, kayak gimana caranya kita ngatur waktu biar tugas kuliah kelar lebih cepat. Itu kan juga inovasi ya, berubah seperti itu. Oke, dari yang Samuel tadi ya, ngomong-ngomong soal inovasi, aku juga sempat baca juga kalau inovasi itu ada beberapa jenis. Misalnya itu ada inovasi produk. Itu contohnya kayak smartphone yang selalu berkembang dari dulu yang biasanya cuma pencet jadi layar penuh. Terus ada juga inovasi proses, kayak gimana cara produksi barang yang jadi lebih cepat dan murah. Kalau menurut kalian, inovasi yang paling berdampak di kehidupan kita sehari-hari itu apa aja sih? Eh, Kalau aku sih langsung kepikiran inovasi teknologi ya. Contohnya internet. Kan dulu itu apa-apa serba manual. Sekarang semua bisa dilakukan dari smartphone, mulai dari belajar, belanja, sampai kerja. Nah, internet tuh udah kayak pondasi dari semua inovasi modern juga. Nah, bener banget tuh Jal. Tapi kalau aku pribadi nih, aku juga ngerasa kalau inovasi di bidang pendidikan itu penting banget. Contoh, sekarang kita tuh bisa belajar dari mana aja lewat platform-platform online. Kayak
Contohnya di YouTube gitu. Itu kan YouTube sekarang udah mulai banyak ya ngajarin tentang mata kuliah. Coba aja kalau kita itu hidup di zaman dulu gitu ya, sebelum ada internet. Mungkin kita harus selalu datang ke kelas buat belajar, tapi kalau sekarang ya, udah enak banget sih. Soalnya kita kan bisa akses video pembelajaran, contohnya di YouTube tadi, atau webinar, atau bahkan dengerin podcast-podcast yang kayak gini. Betul tuh Sam, itu juga beberapa contoh inovasi, gimana inovasi itu bisa bikin perubahan jadi lebih mudah diterima. Tapi balik lagi juga nih ke tantangan perubahan. Kalau dari kalian sendiri, apa sih hal tersulit dari inovasi itu sendiri? Kalau buat aku ya, tantangan inovasi itu ada dua. Yang pertama, itu sudah jelas kita butuh sumber daya, kayak uang, waktu, dan tenaga. Yang kedua itu, kita harus berani mengambil risiko gagal. Karena apa? Karena kayak yang eh, kita tahu kan, banyak inovasi yang nggak berhasil dari awal. Tapi justru dari kegagalan itu muncul solusi yang lebih baik. Hmm, benar-benar setuju banget tuh, Cal. Kadang tuh orang-orang terlalu takut gagal, sampai mereka tuh nggak mau mencoba sama sekali. Padahal kan kalau kita lihat tuh cerita-cerita tentang orang-orang sukses dari para inovator-inovator besar, hampir semuanya pasti pernah gagal dulu sebelum akhirnya mereka tuh berhasil sampai jadi orang sukses gitu. Benar banget. Jadi kalau bisa aku simpulin nih, buat mengelola perubahan dan inovasi itu tuh kita butuh 3 hal. Yang pertama itu pemahaman, adaptasi, dan kreativitas. Dan jangan lupa mindset yang positif juga penting banget biar kita itu nggak takut sama perubahan. Wih, mantap juga tuh kesimpulannya, Ella. Jadi, di pembahasan ini kita udah dapat poin penting mulai dari memahami perubahan, lalu juga yang kedua adalah adaptasi, sampai yang ketiga adalah pentingnya tentang kreativitas. Wah, nggak kerasa ya teman-teman, obrolan kita yang tadi itu seru banget dan menandakan bahwa kita udah sampai di penghujung podcast nih guys. Dari awal tadi kita udah ngomongin tentang pentingnya perubahan dan inovasi. Terus kita juga udah bahas tadi tentang cara mengelolanya, sampai tadi ngasih contoh-contoh nyata. Dan aku rasa topik ini tuh relevan banget buat kita semua. Nggak cuma buat di dunia kerja nanti, tapi juga di kehidupan kita sehari-hari gitu. Benar banget. Dari diskusi tadi, aku juga jadi sadar kalau perubahan dan inovasi itu nggak selalu menakutkan. Justru kalau kita ngerti caranya menghadapi perubahan dan inovasi itu sendiri, itu bisa jadi peluang yang besar buat kita berkembang. Intinya sih jangan takut buat keluar dari zona nyaman dan selalu siap untuk buat belajar hal-hal yang baru. Aku juga setuju banget sih. Jadi jangan sampai lupa ya kalau inovasi itu adalah sebuah proses. Jadi kita nggak perlu nunggu sempurna dulu. Yang penting berani buat memulai. Kalau ada tantangan, ya udah kita hadapi aja pelan-pelan. Dan ingat, gagal itu adalah bagian dari sebuah perjalanan. Wih, mantap juga tuh kata-katanya. Jadi kalau aku simpulin ya, buat teman-teman yang dengerin podcast ini dari awal sampai akhir khususnya, ada beberapa hal penting yang menurut aku perlu kalian garis bawahi. Yang pertama itu adalah perubahan itu nggak bisa dihindari. Perubahan itu bisanya kita kelola. Yang kedua, inovasi adalah kunci buat bertahan dan berkembang di tengah perubahan. Apalagi di dunia sekarang yang cukup banyak perubahan yang terjadi di sekeliling kita. Dan yang terakhir, semuanya itu butuh mindset yang terbuka guys. Kayak ketika mindset kita terbuka, kita tuh akan lebih siap menghadapi yang namanya perubahan dan inovasi. Lalu yang kedua adalah keberanian. Untuk keberanian, seperti yang udah dijelaskan tadi, kita tuh harus berani untuk mencoba hal-hal baru. Karena orang-orang sukses di sana, meskipun mereka gagal, tapi pada akhirnya juga mereka bisa berhasil juga. Jadi jangan takut buat gagal. Dan yang ketiga tentunya adalah kemauan untuk beradaptasi gitu.
Bagus banget, San. Izin aku nambahin juga ya. Jadi jangan lupa juga inovasi itu nggak harus selalu besar atau revolusioner. Hal-hal yang kecil yang bikin hidup kita lebih baik juga itu terhitung inovasi juga loh. Jadi mulai dari diri sendiri dulu aja, nggak harus orang lain atau hal-hal yang besar. Siapa tahu dari inovasi yang kecil itu yang kita lakukan itu kita dapat jadi inspirasi besar buat orang lain, bahkan bisa juga jadi batu pijakan kita untuk kedepannya. Benar banget tuh teman-teman. Terakhir aku cuma mau bilang, jangan pernah berhenti belajar dan terus mencoba hal-hal yang baru. Dan dunia itu terus berubah dan dunia itu terus berjalan. Jadi kalau kita mau tetap relevan, ya kita juga harus ikut adaptasi dong dan berinovasi juga. Dan yang paling penting menurut aku yaitu kalian harus menikmati proses dari sebuah hal-hal yang baru itu. Gitu. Oke, mantap banget tuh Zal. Nah, jadinya nggak kerasa banget kayak obrolan kita tuh udah berakhir sampai sini nggak sih? Berasa nggak sih? Nggak berasa kan? Ya nggak berasa banget Nggak ya. berasa Udah kan? cepet nih. Iya betul banget. Tiba-tiba udah di penghujung acara aja nih. Nah, oke, aku izin tutup deh teman-teman. Jadi itu aja obrolan kita dari aku, Rizal, dan juga Ella tentang mengelola perubahan dan inovasi. Semoga buat teman-teman yang menonton podcast ini dari awal sampai akhir, terus nyimak dan juga mencatat juga, semoga podcast ini tuh bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Dan kalau misalnya dari semua teman-teman yang nonton video ini kayak punya pengalaman menarik soal yang namanya perubahan dan inovasi, kalian semua jangan ragu ya buat share pengalaman kalian di kolom komentar gitu. Siapa tahu buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini terus cek komentar kayak, wah pengalamannya penting banget. Untung aja aku lihat pengalaman dari orang ini. Itu kan sangat bermanfaat ya teman-teman. Betul banget. Nah, betul banget tuh. Jadi kita juga pengen tahu nih cerita kalian. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat podcast kita selanjutnya. Dan jangan lupa buat like dan share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Thank you banget ya udah dengerin kita sampai terakhir, mulai dari awal yang pembahasannya lebih santai dan kita udah di penghujung acara nih. Jadi sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Dadah. Oke, bye-bye teman-teman semuanya. Bye-bye semua. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe.